Bisa-bisa kalau dibiarkan di dalam jagatnya hati kita akan terasa panas. Itu nggak boleh. Sebab gini Pak, Allah menetapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu hati kita, diri kita, itu ada tujuan Allah. Yang tujuan itu baik untuk ruhaniyah hati jenengan kali kula. Misalkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masaykhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fi hadil qaryah kulluhum ajma'in wa man ta'allama fi hadzal kitab syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatida, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madya Surabaya, tepatnya di wilayah Semampir, jamaah baik yang ada di majelis maupun di luar, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Haji Ma'mun sekeluarga, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan dalam kesempatan malam hari ini. Allah masih memberikan satu inayah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajah, sekalipun status saya tadi belum bisa terkirim, mohon maaf. Entah kami juga tidak tahu, sehingga banyak di antara jamaah yang menunggu jadi atau enggak ngaji di Surabaya. Mohon maaf sekali. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk malam hari ini kita akan membahas isi makalah kitab Hikam pasal 29 tentang janganlah hati jenengan ini bersuudzon kepada Allah di segala hal. Ketetapan Allah datang kita pada kita, sebab kita sebagai makhluk atau hamba Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang
muda maupun yang tua, baik yang miskin maupun yang kaya, semua hukum ketetapan Allah itu ada dua hal. Satu diantaranya adalah disebut al-basti, yaitu takdir ketetapan Allah yang bersifatkan cocok miturut sifat kita sebagai manusia. Rezeki lancar, awak sehat, persoalan semuanya teratasi, anak manut, jadi nggak ada masalah. Ini ketetapan Allah, siapapun pasti akan mengalami. Yang nomor dua, ketetapan Allah yang bersifatkan al-qabdi, yaitu hal-hal yang di dalam hati kita enggak nyocoki, takdir-takdir yang bersifatkan bala, rezeki seret, persoalan tidak kunjung selesai, anak enggak nganut, dalam rumah tangga tengkar terus, hutang enggak selesai-selesai. Bapak Ibu, ketetapan Allah yang seperti ini pasti akan teralami oleh siapapun kita sebagai hambanya. Cuman miturut pendidikan ilmu tauhid atau ilmu tasawuf, bagaimana di antara dua ketetapan itu tidak mempengaruhi hati jenengan. Kuncinya cuma satu, fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam setiap diri makhluk, termasuk ketetapan tadi, dua ketetapan, itu ada sesuatu di balik layar, ada sesuatu yang maha hidup, ada sesuatu yang paling halus, wa huwa wujudullah. Itulah hakikatnya wujudnya Allah. Kuncinya bagaimana hati jenengan itu tidak memandang makhluknya, tetapi jenengan itu bisa memandang, bersaksi terhadap al-khafiyu, sesuatu yang halus. Itulah Allah. Sebab gini Pak, kita sebagai makhluk itu yang pasti niku sifat kita la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun untuk melakukan suatu apapun, nggak ada. Bisanya melakukan suatu apapun, mencegah mudarat apapun itu semata-mata illa billah, sumber dari di balik layar tadi Pak. Tentunya ini kalau tidak kita latih untuk sadar diri, ingat semua itu dari Allah, tidak kita latih dengan zikir, mohal kita bisa untuk nerombol masuk di dalam dan menemui terhadap sesuatu yang paling halus itu, mohal. Makanya kita ketika saat di dalam pengajaran Al-Hikam niki wonten bab zuhud, ada bab namanya kholwat. Itu perlunya
hati tinggalkan semuanya dengan membawa dzikir sirul asrar, jenengan iki akan bisa sadar, mengingat dan masuk di dalam makhluk itu ada sesuatu untuk menemui sesuatu yang paling halus itu. Bapak Ibu, untuk bulan berikutnya nanti kalau diperkenankan, ini kami biasanya membaca kitab hikam itu melalui HP. Sekarang dikongkon nulis, jadi sekalian sarahipun mungkin sebelum hari H itu sudah saya kirim di Surabaya terhadap Pak Haji Makmun, mangke bagaimana ketika ngaji sama-sama membawa, jadi lebih enak nanti. Tadi kami sudah bicarakan itu oleh beliaunya, insya Allah mekaten. Jadi ngaji ini ben kalih membawa mushaf permakola. Mungkin kalau sudah jadi, sudah terkumpul, jenengan jilid piyambak nggih saged mungkin. Malah penak kami memakai bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, nanti saya tulis untuk jenengan yang ahli bahasa Madura boleh nanti ditulis dengan bahasa Madura. Kalau saya mohon maaf, jadi mohon teman-teman saudaraku yang di Madura nanti bisa melalui Abah Makmun nanti ditambahi aja dengan bahasa Madura, nggak apa-apa. Pun qala musannifu rahimahullah, al-faslu utawi iki iku fasol, la tattahimu kang jelasake perkara-perkara sing ora kena nuduh Allah ing Gusti Allah. Fasal menerangkan larangan ati sampean ini mempunyai suudzon kepada Allah, nggak boleh. Sekalipun apa yang dikasihkan Allah takdir tidak enak, itu nggak boleh suudzon. Contoh, jenengan punya rencana kok gagal, Allah menggagalkan ini, itu jelas miturut nafsu kita bertentangan, kita akan dalam hati akan ganjel Pak, ora penak. Bisa-bisa kalau dibiarkan di dalam jagatnya hati kita akan terasa panas, itu nggak boleh. Sebab gini Pak, Allah menetapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu hati kita, diri kita, itu ada tujuan Allah. Yang tujuan itu baik untuk ruhaniyah hati jenengan kali kula. Misalkan ya, jenengan kali kula niki waktu rumah tangga mintanya Allah kasih ekonomi lancar, semuanya lancar. Setelah lancar kok yaitu Allah kembalikan lewat berbagai macam sebab macam-macam. Nah, Gusti Allah merubah kondisi yang seperti ini, tolong jangan diukur dengan hitung-hitungan kita sebagai manusia, jangan. Kita kembalikan pada Allah, pasti Allah mempunyai maksud. Apa maksud Allah? Jikalau ini dihasilkan oleh Allah rencana ini, hasilnya itu akan mempengaruhi hati jenengan kali kula, akhirnya hati kita akan terhijabi oleh sesuatu yang hasil tadi. Kita harus husnudzon seperti itu pada Allah.
Terus suatu saat jenengan dengan perkara lain punya perkara, tujuan, hasil, ini tetap harus husnudzon. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Duh Gusti, apa yang jenengan datangkan terhadap diri kami perkara yang cocok miturut sifat manusiawiyahnya, yaitu pasti perkara enak, jangan engkau jadikan sebagai penghalang hatiku terhadapmu. Artinya jangan sampai gara-gara hasilnya sesuatu urusan dunia menjadikan lalainya hati kepada Allah. Ini yang harus kita jaga Bapak Ibu, sebab apapun bentuk yang Allah hadirkan terhadap kita, sebetulnya itu adalah cara Allah menyapa kita supaya kita ingat kepadanya. Kita akan ingat kepadanya kalau itu sapaan Allah, kalau hati kita sudah terbiasa berzikir pun.